Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia bersama saya Mr. YP. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK Saintek Fisika tahun 2022. Kita melanjutkan membahas soal tentang gerak harmonik sederhana. Grafik di atas menunjukkan suatu getaran harmonik sebuah partikel. Pada T sama dengan 0,4 second, partikel memiliki titik-titik. Partikel bergerak harmonik sederhana seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gerak harmonik itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang atau titik nol. Jadi partikel titik setimbang itu titik nol, misalnya ini X, maka titik setimbangnya di antara titik maksimum. Jadi ini titik maksimumnya atau amplitudo, dan di antara titik maksimum itu adalah titik setimbang. Maka partikel ini bergerak pasti dengan kecepatan V sama dengan omega akar A kuadrat min X kuadrat. Maka energi kinetik partikel itu sama dengan setengah K dikali A kuadrat min X kuadrat. Sedangkan energi potensialnya sama dengan setengah Kx kuadrat. Pada grafik menunjukkan bahwa ketika 0,4 second waktu partikel bergetar di 0,4 second, partikel ini berada pada posisi maksimum. Posisi maksimum. Maka X-nya sama dengan A. Jadi ketika T sama dengan 0,4 second, X-nya ini sama dengan amplitudo. Maka ketika posisi partikel di simpangan maksimum, maka V-nya sama dengan 0. Karena V-nya 0, maka EK-nya sama dengan 0. Sedangkan energi potensialnya sama dengan setengah Ka kuadrat. Ketika partikel berada di X sama dengan 0, maka ini energi potensialnya pasti 0 karena X-nya 0. Sedangkan energi kinetiknya kita ganti X-nya sama dengan 0, maka energi kinetiknya berarti setengah Ka kuadrat. Ya. Ini energi potensialnya setengah Ka kuadrat, energi kinetiknya sama dengan 0. Maka karena pada saat T sama dengan 0,4 second partikel berada pada posisi maksimum, maka jawaban yang benar adalah ketika di T sama dengan 0,4 second itu energi kinetiknya minimum dan energi potensialnya maksimum. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang dinamika gerak lurus atau hukum Newton. Sebuah gaya konstan bekerja pada sebuah balok bermassa 10 kg selama 24 second. Lintasan pertama licin sampai detik ke-8 dan berikutnya kasar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Agar balok tidak berhenti pada lantai kasar, gaya dorong minimum yang perlu ditambahkan sebesar, misalnya kita gambarkan lintasan gerak balok mula-mula dari titik A karena adanya gaya konstan F dan bergerak mula-mula dengan kecepatan 2 meter per second dan sampai di titik B kecepatannya menjadi 6 meter per second. Tetap bekerja gaya konstan, ini lantai licin. Kemudian dari B ke C ini daerah kasar, lantai kasar, dan sampai di C kecepatannya menjadi 0. Dari B ke C karena lantai kasar, maka muncul gaya gesek sebesar F kecil. Dari grafik, balok bergerak dari B ke C itu sama saja dengan bergerak dari lintasan atau dari detik ke-8 sampai detik ke-24. Maka percepatan dari B ke C itu sama dengan delta V per delta T sama dengan 0 kurang 6 dibagi dengan 24 dikurang 8 itu sama dengan min 6 per 16. KABC nya sama dengan
min 3/8 meter per second kuadrat. Jadi dari B ke C balok mengalami perlambatan sebesar 3/8 meter per second, sehingga balok dapat berhenti pada detik 24 di titik C. Resultan gaya yang menyebabkan balok berhenti ini sebesar resultan F sama dengan M kali A. F kurang F kecil sama dengan 10 dikali min 3/8, atau sama dengan min 30/8 ini min 3,75 Newton. Pertanyaannya, agar balok tidak berhenti pada lantai kasar, gaya dorong minimum yang perlu ditambahkan. Jadi, agar balok tidak berhenti, artinya balok tetap bergerak, walaupun bergerak dengan kecepatan konstan. Ini kondisi minimalnya balok bergerak dengan kecepatan konstan. Agar balok terus bergerak, walaupun bergerak dengan kecepatan konstan, itu kondisi minimalnya, maka resultan gayanya harus sama dengan 0. Agar resultan gayanya sama dengan 0, maka gaya dorong minimum yang ditambahkan adalah sebesar 3,75 Newton, sehingga resultan gayanya menjadi 0. Jadi F min F sama dengan min 3,75 ditambah 3,75 menjadi 0. Ini balok bergerak dengan kecepatan konstan, V konstan. Ini kondisi minimumnya. Jika gaya yang ditambahkan lebih besar dari 3,75, maka balok tentunya tetap bergerak, tapi bergerak dipercepat, ya. Jadi jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang listrik dinamis dan kapasitor. Suatu rangkaian listrik arus arah terdiri atas 3 buah hambatan R12 ohm, R21 ohm, dan R33 ohm. 2 buah sumber tegangan P1 dan P2 dan sepasang keping sejajar C termuati penuh dengan jarak antar keping adalah 1,0 mm. Jika luasan tiap keping 1,0 cm persegi, rapat energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan 500 Joule per meter kubik, dan medan listrik di antara kedua keping sama dengan 10 kN per coulomb. Kapasitansi keping sejajar sama dengan titik-titik mikrofarad. Pada soal ini diketahui jarak antar keping, ya, D sama dengan 1 mm atau sama dengan 10 pangkat min 3 meter. Kemudian luas keping kapasitor itu 1,0 cm persegi atau 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian rapat energi Rho sama dengan 500 Joule per meter kubik, dan medan listrik antar kedua keping itu 10 kN per coulomb atau 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Pertama kita mencari terlebih dahulu beda potensial antara kedua keping, ya, dengan menggunakan V sama dengan E kali D. Ini adalah beda potensial pada kedua keping sebesar 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 3. Maka V-nya sama dengan 10 volt. Jadi beda potensial antara kedua keping 10 volt, ya. Kemudian rapat energi pada kapasitor diberikan oleh Rho sama dengan energi yang tersimpan dalam kapasitor dibagi dengan volume kapasitor, atau sama dengan energinya W dibagi dengan volume kapasitornya, itu alas atau luas kapasitor dikali dengan jarak antar keping, jadi D, atau W nya sama dengan
Rho kali A kali D, sama dengan 500 kali A-nya 10 pangkat minus 4 dikali D-nya 10 pangkat minus 3. Maka energi yang tersimpan dalam kapasitornya itu sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 Joule. Karena energi yang tersimpan dalam kapasitor juga dapat dinyatakan dalam setengah C V kuadrat, maka C-nya sama dengan 2W per V kuadrat. V ini adalah tegangan antara kedua kepingnya. Maka ini sama dengan 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 kuadrat, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 5 bagi 100. Ini coret, tinggal 10. Maka C-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad, atau sama dengan 1 mikrofarad. Jadi kapasitansi keping sejajar sama dengan 1 mikrofarad. Jawabannya A. Oke, berikutnya kita membahas soal tentang gelombang bunyi. Pipa organa terbuka 1 dan 2 memiliki panjang L1 dan L2. Pipa 1 diletakkan dalam ruangan yang berisi gas dengan rapat massa ρ1 dan modulus bulk P1, sedangkan pipa 2 diletakkan dalam ruangan yang berisi gas dengan rapat massa ρ2 dan modulus bulk P2. Pada pipa 1 dan 2 digetarkan garpu tala berturut-turut dengan frekuensi harmonik ketiga dan ke N. Jika frekuensi bunyi di kedua pipa sama, N sama dengan titik-titiknya. Kedua pipa ini dimasukkan dalam ruangan yang berisi gas, sedangkan kedua pipa ini akan muncul frekuensi harmonik karena garpu tala digetarkan pada ujung kedua pipa. Maka karena ini pipa organa terbuka, frekuensi harmonik ke N untuk pipa organa Fn sama dengan NV per 2L. Dengan N ini adalah harmonik ke N. Untuk N sama dengan 1, maka frekuensi ini menunjukkan frekuensi harmonik ke 1. Untuk N sama dengan 3, ini menunjukkan frekuensi harmonik ketiga. Dengan cepat rambat bunyi di dalam gas oleh pipa organa ini diberikan oleh V sama dengan akar dari modulus bulk bagi massa jenis gas. Maka untuk pipa 1 dengan N sama dengan 3, maka kita bisa tuliskan F3 sama dengan 3V per 2L1 ya. Pipa 1 panjangnya L1 dengan V-nya itu sama dengan akar B1 per ρ1. Maka ini kita bisa tuliskan menjadi 3 per 2L1 akar B1 per ρ1. Kemudian untuk pipa 2 dengan harmonik ke N, maka kita bisa tuliskan Fn sama dengan NV per 2L2 atau sama dengan N per 2L2 akar B2 per ρ2. Karena pada soal yang diketahui harmonik 3 sama dengan harmonik ke N, maka kita bisa tuliskan Fn sama dengan F3 atau N per 2L2 akar B2 per ρ2 sama dengan 3 per 2L1 akar B1 per ρ1. Ini kita coret duanya, maka kita bisa tuliskan N per L2 sama dengan 3 per L1 akar B1 per ρ1 bagi akar dari B2 per ρ2. Maka N-nya sama dengan 3L2 per L1 kali akar dari B1 per ρ1 kali ρ2 per B2.
Maka dari sini kita dapatkan N-nya sama dengan 3L2 per L1 akar Rho 2 B1 per Rho 1 B2. Jadi jawabannya B.